Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Rahmah, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan program studi pendidikan bahasa Inggris semester 5. Alhamdulillah pada hari Jumat 24 September 2021, saya dan 6 rekan telah menyelesaikan pelaksanaan lapangan persekolahan atau PLP 1 di SMK Adiluhur 2. Sebelum saya lanjutkan, ada yang tahu nggak sih apa itu pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 ini? Nah, baik, akan saya jelaskan. Kegiatan PLP 1 merupakan kegiatan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program-program sarjana pendidikan atau PSP untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah atau madrasah. Kegiatan ini mempunyai maksud untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa guna mempelajari aspek pembelajaran mulai dari perencanaan pembuatan RPP, pelaksanaan implementasi RPP, sampai dengan evaluasi. Baik, untuk tujuan PLP 1 itu sendiri yaitu untuk membangun landasan jati diri pendidik atau tenaga kependidikan serta memperoleh pemahaman atau keterampilan mengenai pemanfaatan sarana prasarana, manajemen lembaga, praktek kepemimpinan efektif, dan kultur lembaga yang menunjang terlaksananya proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal. Sudah pada tahu belum nih SMK Adiluhur 2? Yap, lebih tepatnya SMK Adiluhur 2 berada di Jalan Raya Condet nomor 4, RT 5 RW 3, Balai Kambang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Visi SMK Adiluhur yaitu unggul dalam berprestasi, kompeten dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misinya menerapkan disiplin untuk setiap menjalankan tugas, memanfaatkan waktu bagian dari hasil yang ingin dicapai, menerapkan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, tertib, dan sehat, mewujudkan niat ikhlas dan jujur untuk memajukan sekolah, menghasilkan tamatan yang memenuhi harapan dunia, usaha, dan industri, mewujudkan cinta, damai di lingkungan sekolah, mewujudkan pembelajaran yang cerdas, keras, ikhlas, tuntas. Tujuannya mempersiapkan lulusan untuk siap kerja di dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan kompeten keahlian teknik pemesinan, teknik komputer jaringan, dan multimedia. Mempersiapkan lulusan untuk mampu bersaing di era global. Apa sih peraturan dan tata tertib di SMK Adiluhur? 1. Yaitu siswa tidak boleh berambut panjang. Di saat offline dilarang membawa barang atau benda tajam dan minum-minuman beralkohol. Dan mereka harus wajib berpakaian rapi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Juga tidak boleh telat datang ke sekolah. Saat kegiatan online, siswa wajib mengikuti kelas pada jam yang sudah ditentukan, menyalakan kamera, tidak berpakaian semena-mena saat kegiatan Zoom berlangsung, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Untuk kegiatan-kegiatan seremonial atau formal di sekolah yaitu kegiatan keagamaan seperti Isra Mi'raj, santunan. Untuk pengajian kegiatan lain seperti ulang tahun sekolah, perpisahan siswa,
dan kegiatan normal seperti upacara 17 Agustus. Untuk kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler atau ekstrakurikuler, yaitu eskul, istighosah, pramuka, ini semua tetap masih aktif ketika online. Dan ketika offline, ada taekwondo, juga ada praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, yaitu biasakan mengucap salam dan sapa ketika bertemu guru, teman sebaya, atau yang lebih tua. SMK Adi Luhur merupakan sekolah Islam swasta yang berakreditasi A, yang dilengkapi dengan SMK, SMIP, dan SMA. Dan juga kami telah melakukan observasi sekolah, juga wawancara dengan 2 narasumber kami, yaitu Kepala Sekolah SMK Adi Luhur, Bapak Dedi Herianto, Eskom MPD, dan juga Guru Pamong SMK Adi Luhur 2, yaitu Ibu Izah Sumiatin, SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Kami perwakilan dari mahasiswa Manta, khusus untuk menyelesaikan tugas PLP. Langsung ke kepala sekolah. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, bagaimana karakteristik umum peserta didik di SMK Adi Luhur ini? Iya, karakteristik peserta didik di sini sebenarnya yang tahu persis kan guru BK-nya ya. Gitu. Jadi kita karakteristiknya baik dari segi ekonomi, dari segi kepribadiannya, karena semuanya sudah ada catatan di guru BK dan bagian kesiswaan kalau mau satu persatu. Tetapi secara globalnya sih saya ada gambarannya. Gitu. Kalau peserta didiknya kita pada umumnya kalau dari segi ekonomi pada umumnya kalau boleh kita katakan kebanyakan menengah ke bawah. Tapi kalau dari kepribadiannya ya mereka ini kita anggap siswa yang masih perlu untuk dibina secara khusus gitu ya, dalam artian bukan anak berkebutuhan khusus tapinya ya, dalam artian khususnya ini perlu perhatian lebih karena ada beberapa anak kami di sini yang memang boleh dikatakan ada yang broken home gitu, tapi ada pun keluarga yang di keluarganya itu serba cukup. Nah ini boleh dibandingkan di perbandingannya sekitar 30-40% sampai itu. Jadi kita hampir setiap minggu itu melakukan pemanggilan ke orang tua dan ke siswa dalam menangani kepribadian anak tersebut. Itu aja. Lalu bagaimana struktur organisasi dan tata kerja SMK Adi Luhur? Iya, struktur organisasinya kita kan dari namanya sekolah swasta. Tentunya dari yayasan langsung menugaskan kepala sekolah. Dari kepala sekolah kita jabarkan lagi sampai dengan ke guru, baik dari guru bidang studi ataupun wali kelas, namun sebelumnya kan harus ada wakil kesiswaan dan wakil guru. Nah, penjabaran lebih lanjutnya yaitu di bidang kesiswaan yang menangani atau yang bertanggung jawab terhadap keadaan siswa, baik itu karakteristik siswa yang tadi gitu ya, ataupun kenakalan siswa. Namanya juga siswa STM atau SMK, pasti ada aja yang mereka membolos kadang-kadang ketika pelajaran luring gitu ya, ataupun di pelajaran daring mereka ada yang tidak mengikuti atau apa. Nah ini tanggung jawabnya di kesiswaan, tetapi itu juga bukan kesiswaan sendiri, itu harus ada laporan juga dari wali kelas dan guru makro. Tetapi kalau dalam pembagian yang mengajar atau proses KBM-nya, ini tanggung jawabnya di bidang kurikulum. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketua kelompok dari perwakilan kelompok ini dari Universitas Kampus Hamka, ingin memenuhi tugas observasi dalam mata kuliah PLP 1 ini di SMK Adi Luhur. Adi Luhur 2. Iya. Pertama-tama yang ingin saya tanya, bagaimana karakteristik umum peserta didik di SMK Adi Luhur ini? Kalau secara umumnya karakteristik untuk
khusus saya ya untuk bahasa Inggris itu dalam satu kelas kita bisa bilang 30-40% aktif. Aktif itu baik secara untuk responsif di grup ataupun pengumpulan tugas. Jadi yang selebihnya itu harus kitanya agak kerja keras mengingatkan tentang tugas, tentang materi yang sudah di-share gitu. Nah kalau yang 40%-nya memang sudah siap gitu, misalkan sudah jam mata pelajarannya, ibu sudah jam mata pelajaran gitu, makanya silakan lihat. Kita kan pakainya untuk yang daring itu aplikasinya Edmodo dan grup WhatsApp, juga untuk materi ada untuk penambahan materi biasanya video-video dari YouTube kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan seperti yang tadi saya bilang 50%-nya dari siswa itu harus kita kasih motivasi lagi. Misalkan sudah setengah jam pelajaran ada yang masih belum absen, nah ini absen dulu ya gitu kan. Materinya sudah ya di Edmodo. Jadi dalam mata pelajaran itu kita bisa 2-3 kali untuk mengingatkan gitu. Itu secara umum untuk karakteristik di pelajaran bahasa Inggrisnya. Lalu selanjutnya bagaimana struktur organisasi dan tata kerja SMK Adiluhur 2 ini? Kalau struktur organisasi sekolah ya, kita kan di bawah yayasan, dari Yayasan Pendidikan Islam Adiluhur. Untuk yayasannya di ruang sebelah, tapi untuk kepemimpinan sekolah itu dipimpin kepala sekolah sama Pak Dedi tadi yang sudah ketemu, Bu Ois untuk wakil kurikulumnya, ada Pak Nur Haidi untuk wakil kesiswaan. Terus secara struktural ke bawah ada wali kelas, pembina OSIS, guru BK, dan guru mata pelajaran. Baik, selanjutnya apa saja kendala yang ditemui selama pembelajaran daring ini? Kalau kendala, kita terkendalanya dengan keaktifan siswa ya. Kalau siswa mungkin untuk kuota, gitu kan. Kalau dari siswanya masalah kuota, jaringan. Nah, kalau dari guru-gurunya tuh ya kendalanya ya salah satunya yang tadi saya jelaskan gitu, ketika kita sudah masuk jam pelajaran, kita sudah memberikan materi, siswa masih ada yang kadang belum join ataupun malah ada yang belum bangun gitu kan. Yang ada ini juga merasakan gitu kan, kuliahnya dari rumah jadi nggak ada keharusan untuk bangun pagi, mandi pagi gitu kan, yang penting ngerjain tugas gitu kan. Nah seperti itu juga yang terjadi di sini gitu. Untuk kendalanya ya seperti itu, paling keaktifan siswa aja yang sedikit kurang. Terus selanjutnya kira-kira tuh motivasi apa yang motivasi siswa selama pembelajaran luring gitu yang ibu berikan sama siswa sebagai motivasi? Untuk saya ya, untuk bahasa Inggris ya pastinya kalau anak ngerjain tugas ya pasti kita kasih nilai gitu kan. Dan untuk bahasa Inggris itu ya kita biasakan di awal pertemuan Zoom, awal materi, misalkan ada materi baru kita Zoom. Nah di Zoom itu kan kita bisa melihat ketertarikan siswa, keaktifan siswa gitu. Nah dari situ yuk jangan anggap bahasa Inggris ini sulit, bahasa Inggris ini mudah, tapi kan Bu, nah kalau mereka masih ada yang mungkin Google Translate gitu kan, ya dipersilahkan aja, tapi kita akan kasih tuntunan gitu. Google Translate itu nggak selamanya benar gitu kan, karena nama orang indah jadinya beautiful gitu kan. harusnya kata benda jadi kata sifat gitu kan. Ya saya bilang gitu, boleh pakai Google Translate tapi nggak bisa kamu jadikan patokan ya. Kayak motivasi itulah sama. Mungkin kita bisa kasih coba deh kamu dengerin lagu-lagu bahasa Inggris, coba deh nonton film-film berbahasa Inggris seperti itu kan. Atau misalkan kalau penjelasan ibu kurang, bisa dapat kamu pahami atau bisa dapat kalian pahami itu, silakan cek di YouTube tentang materi-materi ini. Kendala saat belajar online atau daring yaitu 1. Untuk secara umum 30-40% aktif responsif di grup,
Untuk penambahan materi itu dari YouTube, lalu guru mengingatkan kembali untuk absen dan dalam satu pelajaran mereka bisa 2-3 kali diingatkan. Jika kendala dengan keaktifan, siswa biasanya karena jaringan kuota. Jika biasanya sudah dikasih materi, siswa masih belum bergabung, cara guru SMK di Luhur untuk memotivasi siswa selama pembelajaran daring yaitu jika anak mengerjakan tugas diberi nilai agar menjadi apresiasi siswa untuk mengerjakan tugas. Awal materi, guru langsung Zoom dan bahas melihat ketertarikan siswa terhadap pelajarannya. Ketika mahasiswa yang menggunakan Translate diperbolehkan, namun diberi ketuntunan lagi bahwa Translate tidak selalu menjadi patokan. Dan untuk penilaian dari tugas, kenilaian dan absensi. Untuk materi pembelajaran menggunakan LKS untuk bantuan. Untuk kelas 10 ada pendidikan jasmani dan ada yang membuat video, tulis dalam paragraf, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan melalui jarak jauh menggunakan internet untuk menyapa anak di grup per kelas itu biasanya salam dan menggunakan alat bantu seperti Edmodo, Google Meet, atau Classroom, dan juga penambahan materi. Baik, sekian pemaparan laporan hasil wawancara PLP1 yang telah dilaksanakan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.